Dan ada satu lagi makam yang cukup kontroversial adalah makamnya Ki Ageng Mangir. Ini adalah tempat mandi untuk para bosku yang ingin mendapatkan tuah dari air atau dari tempat yang dulu Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumatani ataupun Panembahan Setowati pernah mandi di sini. Ini adalah makam atau nisan manusia beruntung Panembahan Senopati. Selamat siang bosku, sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Raja Sulaiman ada di makam Kota Gede. Apa itu makam Kota Gede? Makam Kota Gede adalah makam Raja-Raja Mataram. Nah, di makam Kota Gede ini, di situ ada makamnya Joko Tingkir, ada makamnya Ki Ageng Pamanahan, dan ada makamnya Ki Jurumartani. Nah, semua ada letaknya di sini. Dan ada satu lagi makam yang cukup kontroversial adalah makamnya Ki Ageng Mangir. Di situ sangat kontroversial. Makanya ini sebentar lagi Raja Sulaiman akan mereview kepada bosku semua makamnya Panembahan Senopati, makamnya Joko Tingkir, makamnya Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Ageng Jurumatani, serta tidak lupa makam yang sangat kontroversial adalah Ki Ageng Mangir. Di makam ini ada makam yang sangat kontroversial, ya Ki Ageng Mangir itu. Dia termasuk pengkhianat bagi kerajaan Mataram, tapi juga sekaligus menantunya kerajaan Mataram. Jadi ada istilah siapa mengkhianati siapa di dalam ceritanya Ki Ageng Mangir. Yuk nanti Raja Sulaiman jelaskan saat kita mereview makam beliau-beliaunya. Monggo. Ya, ketika kita masuk di komplek makam Raja-Raja Imogiri yang dulunya ini keraton, ya, kita akan mendapatkan tugu. Ini bangunan yang kuno. Ini bangunan kuno, ya, tugu. Terus ini masjid. Nah, ini masjid. Ini dari dulu, dari sejak kerajaan Mataram, ya letaknya seperti ini. Ini masjid tidak berubah, cuma sudah direnovasi, tapi tempatnya tetap di sini, tidak berubah. Ini bangunan masjid ini. Tertera di sini 1856, ya kan? Sampai 1926 dipugar. Jadi masjid ini dibangun 1856. Lokasinya ya tetap di sini, tidak berubah. Dari Panembahan Senopati juga dulu sholat di sini. Keturunannya Panembahan Senopati juga dulu sholat di sini. Ini yang membangun Panembahan Senopati, seperti itu ya. Kalau kita ke sana, nah, bangsal ini tempat para prajuritnya Panembahan Senopati ketika beristirahat. Ini juga bangunan asli. Letaknya dulu juga di sini, tidak berubah. Cuman bangunannya ada sedikit renovasi, tapi letaknya tetap di sini tidak berubah. Seperti itu, ya. Mari kita ke makam raja-raja. Ya,
ini komplek masuk ke makam raja-raja ya bosku ya. Nanti boleh lagi kita masuk ke sana bosku ya. Di sini akan tertera keterangan Kanjeng Panembahan Senopati bertata di Kerajaan Mataram. Di sini tertera. Itu. Ini batunya baru ya. Dulu pernah roboh, sekarang direnovasi. Yang asli masih berwarna putih. Masuk gerbang lagi. Ya, ini sebagai tembok pembatas. Ini yang merah-merah begini sudah renovasi. Nanti akan Raja Sulman tunjukkan bangunan yang masih asli, tapi bentuknya tetap seperti ini. Cuman ini renovasi, yang satu masih merah ini seperti ini. Sini tertera ini adalah tahun pembuatan ini, seperti itu ya. Hai bosku, kembali lagi dengan Raja Sulaiman Indonesia. Nah, Raja Sulaiman sekarang sudah pakai baju Jawa. Memang begini peraturannya dari makam raja-raja di Kota Gede. Jadi kalau kita ingin ziarah ke para makam leluhur kita harus pakai baju adat Jawa, sesuai sama baju yang dipakai oleh para leluhur kita dulu saat menjadi orang-orang sakti. Kita akan segera masuk ke komplek makam raja-raja Kota Gede. Itu yang tembok putih ya, itu tembok putih, tembok asli, cuman dilabur saja. Kita mari ke sana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti inilah dari komplek dari makam inti. Kanan kiri adalah makam dari abdi dalam atau orang-orang terdekat dari Panembahan Senopati atau dari raja-raja Mataram selanjutnya. Ada terlihat karpet hijau sebagai arah bahwa kita harus menuju ke sana. Kita harus pakai baju beskap Jawa ya bosku ya, karena memang di sini disarankan atau diminta untuk pakai baju Jawa. Ini kita harus, sebelum memasuki kita harus jongkok sebagai tanda penghormatan kita terhadap para leluhur kita. Itu abdi dalamnya sedang membuka pintu, lalu kita dipersilakan untuk segera mengadakan ritual kecil. Abdi dalam akan berdoa untuk meminta izin kepada arwah atau kepada Panembahan Senopati dan lain-lainnya. Terlihat sudah gerbang mistis sudah terbuka di dalam, seperti menuju ke dunia lain. Begitu pintu dibuka, suasana harum, bau kemenyan atau bau yang lain-lainnya sudah langsung keluar. Kita berdoa sebentar. Nah, akhirnya juru kunci mempersilahkan kita untuk masuk setelah mendoakan arwah para leluhur. Ya, inilah inti dari makam inti, nisan-nisan
dari para leluhur kita yang sangat dekat sama Panembahan Senopati. Makamnya ada di dalam makam inti. Terlihat nisan-nisan saling berjejer-berjejer. Suasana sungguh sangat mistis. Ini ditunjukkan Raja Sulaiman dipersilakan untuk menghaturkan hormat dulu kepada sesepuh atau kepada ayah dari Panembahan Senopati. Langkah pertama ketika begitu masuk dari makam inti ini harus menuju ke makam Ki Ageng Pamanahan. Ini Raja Sulaiman duduk persis di hadapan nisan Ki Ageng Pamanahan. Setelahnya, sebelahnya persis, ini dia nisannya dari Panembahan Senopati, makhluk Allah yang sangat beruntung. Panembahan Senopati adalah manusia yang selalu beruntung, baik saat melawan Joko Tingkir, saat melawan Arya Penangsang. Dia selalu diliputi oleh keberuntungan-keberuntungan. Ini saat ini Raja Sulaiman ada duduk di depan persis makamnya atau nisannya Panembahan Senopati, Raja Mataram yang pertama. Seperti ada getaran kolbu, seperti ada sukma yang menyuruh untuk terus mendoakan untuk kebaikan arwah Panembahan Senopati. Hening, sepi, khusyuk, harus takjim karena Panembahan Senopati adalah pembuka Kerajaan Mataram sampai dengan adanya Yogyakarta sampai dengan saat ini. Ya, sekarang kita akan menuju ke makamnya Joko Tingkir. Nah, saat menuju makamnya Joko Tingkir, kita akan melewati makamnya atau nisannya Ki Juru Martani. Ki Juru Martani adalah patihnya Joko Tingkir saat Joko Tingkir menjadi sultan di Kerajaan Pajang. Nah, itu dia. Nah, inilah nisan dari Ki Juru Martani di sebelah kanan yang tersingkap kelambu putih. Nah, ini dia. Nah, ini adalah makamnya Ki Juru Martani. Sebelahnya adalah makamnya Ratu Kalinyamat.
dan Nyi Retno Dumilah. Ini makamnya Ki Juru Martani, nisannya. Sekarang menuju nisannya atau makamnya Ki Joko, makamnya Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Nah, ini dia Raja Sulaiman sudah duduk bersimpuh di hadapannya nisannya Joko Tingkir. Manusia yang sakti mandraguna, manusia yang baik hati, yang mengangkat anak Panembahan Senopati. Dan saat Panembahan Senopati tidak sowan kepada Joko Tingkir merasa perlu menasihati Panembahan Senopati. Inilah makamnya Panembahan, makamnya Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah putra dari Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging adalah keturunan dari Raja Majapahit yang terakhir atau Brawijaya V atau Brawijaya Pamungkas. Ini Raja Sulaiman sedang berdoa untuk keselamatan atau keberkahan atau rahmat untuk Joko Tingkir. Makamnya kecil berwarna hitam. Setelah itu kita menuju ke nisannya atau makamnya Ki Ageng Mangir. Nah, disinilah ada sedikit cerita yang tadi Raja Sulaiman sampaikan. Ada tokoh kontroversial. Siapa itu? Dia adalah Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir adalah menantu dari Sultan Mataram, tapi dia sempat melawan Sultan Mataram juga. Dan pada akhir hayatnya dia terbunuh di hadapan Sultan Mataram. Sultan Mataram bijaksana juga, walaupun kamu berani melawan aku, tapi karena kamu adalah menantuku, makanya sebagai wujud bahwa kamu aku terima di dalam silsilah keluargaku, makam kepala dimasukkan ke bagian makam inti tersebut, tapi tubuhnya ditaruh di luar makam inti. Nah, terlihat di sini nisan dari Ki Ageng Mangir hanya separuh saja, separuh di dalam makam inti, separuh di luar makam inti. Inilah yang merupakan tokoh kontroversial, pernah melawan Raja Mataram tapi juga menantu Raja Mataram. Suasana tetap mistis, suasana tetap
hening. Kepala di dalam, tubuh di luar. Ya, selesai sudah ritual ke makamnya tokoh-tokoh inti. Sekarang Raja Sulaiman akan keluar untuk memperlihatkan kepada para bosku bagian tubuh Ki Ageng Mangir yang ada di luar, yang separuhnya itu. Nah, itu dia, itulah separuhnya, kelihatan tuh separuhnya. Nah, itulah separuh dari nisan Ki Ageng Mangir. Tiba-tiba Raja Sulaiman seperti ada yang meraba-raba, menjalar-jalar halus, tapi tidak tampak siapa yang meraba-raba atau bahasa Jawa mengelus-elus. Ini Raja Sulaiman bingung, kok terasa tengkuk Raja Sulaiman seperti ada yang mengusap-ngusap, padahal tidak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti ada yang mengusap-ngusap tengkuk Raja Sulaiman, makanya Raja Sulaiman bingung. Seperti ada merasa meraba-raba tengkuk. Entah apa yang meraba-raba tengkuk ini. Kok sepertinya ada orang yang mengusap-ngusap tengkuk. Tercekat Raja Sulaiman, diam. Akhirnya Raja Sulaiman berdoa untuk menghilangkan hal-hal gaib yang tadi berasa mengusap-ngusap tengkuk. Diam berdoa Raja Sulaiman. Allahu Akbar. Di sini Raja Sulaiman merasa terpanggil lagi, seperti ada yang memanggil untuk segera masuk lagi untuk menghaturkan doa yang lebih khusyuk. Inilah hal gaib yang Raja Sulaiman temui. Raja Sulaiman merasa terpanggil untuk masuk lagi. Kok ada bisikan seperti harus berdoa yang lebih khusyuk ke makamnya Joko Tingkir. Ini Raja Sulaiman langsung menuju ke makamnya Joko Tingkir. Melewati dulu, berhenti dulu di makamnya Ki Juru Martani yang merupakan patihnya Joko Tingkir di era Kerajaan Pajang. Ini dia makamnya Ki Juru Martani atau nisanya Ki Juru Martani. Langsung menuju ke makamnya Joko Tingkir. Nah, seperti ada gerakan, seperti ada bisikan, seperti ada yang mendorong-dorong. Raja Sulaiman suruh duduk lagi untuk kembali menghadap ke nisannya atau makamnya Joko Tingkir. Inilah makamnya Ki Joko Tingkir. Akhirnya Raja Sulaiman berdoa dengan khusyuk untuk kebaikan Joko Tingkir.
bosku, disinilah tempat kalau bosku ingin minta derajat yang tinggi, minta kekuatan yang hebat, dan minta pangkat yang mudah diraih. Jadi bosku, kalau di sini berkunjung ke makam-makam Raja Kota Gede, di Kota Gede, sempatkan berdoa di makamnya nisanya Joko Tingkir untuk meminta derajat yang tinggi, pangkat yang hebat, dan kehormatan yang mutlak. Selesai sudah, Raja Sulaiman doakan Joko Tingkir untuk kebaikan Raja Sulaiman juga dan kebaikan bosku juga. Sempatkan ya bosku ya kalau ke sini untuk berdoa di depan nisanya Joko Tingkir untuk meminta derajat dan kehormatan yang tinggi. Sekarang Raja Sulaiman merasa terpanggil lagi untuk bersujud dan berdoa di nisanya Ki Ageng Pamanahan. Nah, akhirnya Raja Sulaiman dengan merasa dapat bisikan gaib, merasa dapat panggilan yang entah datangnya dari mana, Raja Sulaiman akhirnya harus berdoa lagi di makamnya atau nisanya Panembahan Senopati. Inilah makam atau nisanya Panembahan Senopati, manusia yang beruntung, sangat beruntung. Jadi bosku kalau mau masuk ke sini, usahakan berdoa di depannya nisan Panembahan Senopati, dan yang diminta adalah keberuntungan. Dengan meminta keberuntungan, nasib kita akan beruntung untuk terus dan terus, walaupun akhirnya semuanya tetap seizin Allah. Tapi inilah titiknya di depan nisanya Panembahan Senopati. Yang diminta adalah keberuntungan dalam rezeki, keberuntungan dalam derajat, keberuntungan dalam pangkat. Jadi bosku, siapapun warga negara Indonesia yang ingin mendapat keberuntungan yang datangnya terus dan terus, silahkan berdoa di depan nisanya Panembahan Senopati. Seperti itu akhirnya ritual setelah dapat bisikan goib yang kedua kali. Entah kenapa tadi Raja Sulaiman kok tiba-tiba tengkunya ada yang mengusap-ngusap, tengkunya ada yang seperti damu itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya, seperti aja niup-niup. Raja Sulaiman sempat bingung juga, ini ada apa nih kok tiba-tiba seperti ini. Akhirnya ada sedikit panggilan goib bahwa Raja Sulaiman harus berdoa dengan serius di makam atau nisan-nisan eyang kita tersebut. Nah, usai sudah, sekarang selesai ritual yang harus kita jalankan ketika kita berziarah ke makam Panembahan Senopati dan makam Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumartani, dan tidak lupa pada Joko Tingkir. Kita harus ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah bosku, Raja Sulaiman telah ziarah ke makam leluhur. Raja Sulaiman telah melaksanakan apa yang menjadi tujuan ke makam leluhur, bahwa Raja Sulaiman telah berdoa untuk keselamatan kita semua dan keselamatan para leluhur. Raja Sulaiman berdoa untuk diri Raja Sulaiman sendiri, juga kepada para leluhur kita. Ini sudah Raja Sulaiman tutup. Raja Sulaiman akan melanjutkan perjalanan kita ke makam Raja Imogiri yang jauh di sana. Tapi sebelumnya Raja Sulaiman akan datang ke Sendang, tempat dulu para putri mandi di sana. Monggo. Ini gerbang dari Sendang. Ini dulu tempat para putri raja-raja mandi beserta istri-istri dari para pangeran, atau yang paling penting di tempat para permaisuri dari Panembahan Senopati mandi di sini. Ini dari dulu seperti ini ya, para bosku. Ini dulu kerajaan Mataram, bukan makam. Dari dulu kerajaan Mataram. Nah, itulah sendangnya. Ini dulu sendangnya, tempat para putri raja atau permaisuri raja, Ratu Kalinyamat, ratu dari istri Panembahan Senopati, juga ada di sini semua, pernah mandi di sini, termasuk Nyi Retno Dumilah pernah mandi di sini. Ini dari dulu seperti ini aja, dari dulu bentuknya masih asli. Ya seperti ini bentuknya, kotaknya cuma kecil seperti ini aja. Udah cuma seperti ini aja kotaknya, tidak lebih tidak kurang. Hanya seperti ini aja kotaknya. Mandi di sini, mandi di sini. Udah seperti itu aja. Tapi kalau para wanita atau para bosku, terutama perempuan, ingin merasakan tuahnya air, silahkan mandi di sini. Ini untuk mandi kaum wanita yang ingin melaksanakan hajatnya, kepingin mendapatkan kenikmatan dari air yang dulu pernah buat mandi Ratu Kalinyamat dan Nyi Retno Dumilah di sini. Tapi dulu mereka berdua kungkum di sini. Tapi kalau kita sekarang sudah silahkan mandi di sini saja. Bagi para bosku yang terutama ibu-ibu ingin mendapatkan tuahnya dari air yang dulu pernah buat mandi Nyi Retno Dumilah dan Ratu Kalinyamat, karena mereka adalah istri Panembahan Senopati. Dari dulu seperti ini ya, batu-batunya. Ini tempat sendang yang lain lagi. Sini untuk para bosku yang lelaki atau bapak-bapak, kalau ingin mendapatkan tuahnya dari mandi yang dulu pernah buat mandi Panembahan Senopati, Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, silakan mandi di sini.
Ya, seperti ini saja. Dari dulu, sejak zaman Kerajaan Mataram yang telah dipimpin oleh Panembahan Senopati, keadaannya seperti ini aja, tidak berubah. Ya kecil cuma seperti ini aja, seperti ini aja. Udah, hanya berapa meter ini, dari sana ke sana sampai cuma 8 meter. Ya udah, seperti ini aja, tidak berubah dari dulu, tidak berubah dari dulu. Ya seperti ini aja. Silahkan, ini kalau para bosku yang bapak-bapak ingin ngalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang dulu pernah buat mandi Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Jurumangir, silakan mandi di sini. Di sini disediakan tempat untuk mandi para bosku yang lelaki. Di sini silakan mengambil kayu seperti ini. Nah, silakan copot baju, copot celana, mandi di sini. Ini adalah tempat mandi untuk para bosku yang ingin mendapatkan tuah dari air atau dari tempat yang dulu Ki Ageng Pamanahan, Ki Jurumatani ataupun Panembahan Senopati pernah mandi di sini. Seperti itu ya bosku ya. Ayo silakan mandi, gak apa-apa, di sini dikasih tempat untuk mandi. Inilah air yang dulu pernah buat mandi para sesepuh kita. Monggo. Demikian rangkaian sejarah Raja Sulaiman di makam Kota Gede. Setelah ini kita lanjut di makam Imogiri. Jadi di makam Kota Gede ini ada makam Panembahan Senopati, makam Sultan Hadiwijoyo alias Jawa Tingkir, makam Ki Ageng Pamanahan, makam Ki Jurumartani, dan ada lagi makam Habib kedua. Tapi yang terpenting adalah makam Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram ini. Gitu bosku ya. Dan makam Joko Tingkir sebagai mertuanya, sebagai bapak angkatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke makam Imogiri. Allah. Selamat sore bosku. Sekarang waktunya Raja Sulaiman sedekah untuk para leluhur, agar rezeki Raja Sulaiman, agar rezeki para bosku semua melimpah ruah seperti sedekah alam yang Raja Sulaiman lepas beranak pinak di alam bebas. Daripada kita membunuh satu makhluk, lebih baik kita melepas makhluk yang lain untuk bersedekah kepada alam. Tetap 7 bosku, sebagai simbol pitulungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
960. Kita lanjut lagi ya sampai ke atas sana.